Di minggu Prapaskah pertama yang lalu, firman Tuhan memanggil kita untuk mengalami penemuan-penemuan baru. Itu tema selama masa Prapaskah kita, ya. New discovery, penemuan-penemuan baru dari rahmat Tuhan, khususnya di bidang pernikahan kita. Dan di minggu Prapaskah kedua ini, saudara, firman Tuhan memanggil kita juga untuk mengalami penemuan-penemuan baru dalam kehidupan kita dari rahmat yang disediakan Tuhan bagi kita untuk kita membangun hubungan persaudaraan satu dengan yang lain. Begitu manusia dicipta oleh Tuhan, ini yang dikatakan oleh Allah. Tidak baik kalau apa? Manusia itu seorang diri saja. Jadi kita tidak pernah dicipta oleh Allah itu untuk menjadi seorang diri saja. Maka aku akan menciptakan penolong baginya, maka muncullah manusia yang lain sebagai sesama. Untuk itulah kita dicipta sebagai makhluk sosial. Namun kita lihat segera dosa masuk dalam kehidupan manusia. Dan sekarang kita memiliki 3, saya rasa sedikitnya, pilihan dalam hidup kita. Apakah kita mau tetap sebagai manusia dalam rancangan ciptaan Allah, bahwa dalam hubungan satu dengan yang lain kita membangun persahabatan, atau sebaliknya kita mau hidup dalam kuasa dosa sebagaimana Kain, kita membangun hubungan dalam permusuhan satu dengan yang lain, muncul kebencian, muncul pertikaian, muncul pemisahan, muncul permusuhan dalam kehidupan kita, saling menyingkirkan dan bahkan membunuh seperti yang dilakukan Kain terhadap adiknya sendiri, Habil. Atau saudara memilih pilihan yang ketiga dalam kuasa dosa, untuk menyangkali bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, tetapi dosa membawa egoisme kita ini menumpuk dalam kehidupan kita, dan saudara memang tidak membangun persahabatan dalam kehidupan ini, tapi saudara juga mungkin tidak membangun permusuhan, tetapi saudara mau asik dengan ego saudara sendiri, saudara asik dalam kesendirian, relasi dengan orang lain sejauh membawa manfaat buat diri saya sendiri, dan saudara hanya berpikir sejauh ada keuntungan untuk diri saya sendiri, saya akan berhubungan, dan saudara hidup dalam kesendirian, dan saudara hidup dalam kesepian. Ini kisah saudara mengenai Takao Hirata, orang Jepang, tinggal di LA. Saat di mana dia benar-benar membutuhkan yang namanya teman atau sahabat. Yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 1992 di Los Angeles. Ada yang ingat kejadian apa waktu itu? 29 April 1992, saudara ingat ada kejadian besar di LA, apa itu? Huru-hara dan kerusuhan rasial yang mengerikan. Masih ingat peristiwa itu di LA? Huru-hara, kerusuhan rasial tidak hanya ada di Indonesia seperti peristiwa Mei, tetapi kerusuhan rasial itu juga terjadi mengerikan di Los Angeles saat itu. Kerusuhan itu oleh karena kemarahan dari warga yang didominasi oleh ras kulit hitam di selatan LA. Mereka mulai menyerang kantor pusat kepolisian di distrik bisnis, dan kemudian mulai menghancurkan dan membakar pertokoan dan kendaraan-kendaraan di sepanjang jalan.
para pengemudi mobil dihentikan, dipukuli, mobil dihancurkan, mobil dibakar. Saudara ingat 25 orang meninggal pada saat itu. Hampir semuanya orang Asia. 572 luka-luka. Juga kebanyakan orang Asia. Dan ribuan fasilitas bisnis, perkantoran dibakar. Terutama kita tahu kerusuhan waktu itu menyasar kepada etnik Korean American pada khusus. Tetapi juga orang Asia pada umumnya. Bisnis dan toko orang Korea menjadi sasaran perusahaan yang mengerikan. Dan lebih dari 1.800 pertokoan dan bisnis orang Korea musnah terbakar. Disitulah kisah Takao Hirata. Bukan orang Korea, orang Jepang. Tidak tahu ada kerusuhan, tetapi dia tiba-tiba ada dalam kepungan. Dia berada di persimpangan Florence dan Normandy di Los Angeles Selatan. Dia ada di mobil coklat, saudara. Bronco Hirata terjebak di dalam pusat kerusuhan pada waktu itu. Tidak ada jalan bisa maju, tidak ada jalan bisa mundur. Untuk membebaskan dirinya dari kepungan massa pada waktu itu, yang memang menyasar orang-orang Asia. Yang dia dapat lakukan hanya menutup pintu mobilnya dari kaca rapat-rapat. Tetapi hanya sejenak, saudara. Logam besi dilempar dan kaca di sebelah kiri pecah. Lalu benda keras masuk dan menghantam batok kepalanya. Darah membasahi seluruh tubuhnya. Perusuh sudah mengepung dirinya. Meskipun Takao sudah tidak sadarkan diri, tubuhnya sudah merosot seperti bangkai yang terbuang. Bagaimana kalau saudara mengalami peristiwa seperti itu? Ada yang kenal dengan orang ini? Inilah Gregory Alan Williams. Tiba-tiba bergerak maju. Dia menerobos massa dan mengambil Takao Hirata dari mobilnya dan memanggulnya. Sementara orang African American ini memanggul dan dia berani untuk mendorong dan mendesak orang-orang yang berebut untuk membunuh Hirata agar mundur. Dia pun diperbatir dengan lemparan batu, botol, penghinaan anti-Asia pada waktu itu. Dan Alan William berhasil membawa Takao Hirata melewati kerumunan massa itu. Dia ikut bermandikan darah dan berhasil membawanya ke rumah sakit. Dan selanjutnya, saudara, selama rehabilitasi Hirata pulih kembali. Dan dia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gregory dan memberikan samurai ketopong miniatur kepada sang penyelamat. Dan dia menyatakan, aku menemukan teman dan sahabat sejati. Kamu adalah samuraiku, kata Alan Williams. Engkau sahabat sejati. Dan hari ini, mari kita buka hati kita untuk apa kita dicipta sebagai manusia. Di tengah-tengah pasang surut kehidupan kita ini, kita mau diajak untuk melihat, kita bersyukur apabila kita memiliki
sahabat dalam kehidupan kita. Sahabat yang setia. Hidup ini akan menjadi lebih berarti jika kita punya sahabat. Sadarkah saudara, siapa kita ini manusia? Saudara lahir ditolong oleh orang lain. Kalau tidak ada orang lain, saudara tidak akan hidup. Binatang dicipta Allah ada yang tanpa pertolongan yang lain begitu lahir hidup. Tetapi manusia lahir tanpa orang lain, memang ada kisah Tarzan, tapi dia dirawat oleh apa? Ya, saudara lahir tanpa ada orang lain mati, saudara. Nama saudara dari siapa? Juga diberi orang lain. Pendidikan saudara dapatkan juga dari orang lain. Gaji saudara juga sudah terima dari orang lain. Kehormatan juga diberikan oleh orang lain. Saudara mandi yang pertama kali dilakukan oleh siapa? Saudara bisa mandi sendiri? Sudah dilakukan orang lain. Dan kalau saudara mau tanya mandi saudara terakhir siapa yang akan melakukan? Saudara hanya jadi jenazah. Orang lain yang akan memandikan saudara. Harta saudara setelah meninggal menjadi hak orang lain juga. Pemakaman saudara, bisa saudara makamkan saudara sendiri. Saudara akan busuk dan membuat bau di sekitar tetangga saudara. Saudara perlu dimakamkan oleh orang lain. Dan ternyata sejak lahir sampai mati, saudara butuh orang lain. Di mana kehebatan kita? Dan ternyata saudara, kita ini bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Maka hari ini saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat keberadaan kita manusia yang dicipta oleh Allah memang sebagai makhluk sosial. Kita memang harus berteman, bersahabat untuk membangun persaudaraan, persekutuan satu dengan yang lain. Apakah saat ini saudara mempunyai sahabat? Adakah sahabat sejati dalam hidup saudara? Barangkali kita dapat menyebut beberapa nama, atau barangkali saudara merasa tidak memiliki sahabat sama sekali. Alkitab mengajar kita untuk tidak dapat kita ini menjalani hidup ini seorang diri. Kita membutuhkan sahabat. Dan bagaimana langkah kita pertama? Untuk kita dapat memiliki dan menjalin persahabatan baru. Dan bagaimana kita dapat menghargai teman-teman sahabat yang kita miliki sekarang ini. Atau saudara akan tetap berkata, saya tidak punya teman. Dan trek dan masa bodoh. Hanya ada satu. Apabila saudara sungguh menyadari betapa bernilai dan berharganya sebenarnya persahabatan itu. Dan untuk itulah kita dicipta oleh Allah. Maka firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka mempunyai upah yang baik untuk kerja keras mereka. Karena jika seorang di antara mereka jatuh, yang seorang lagi dapat mengangkat rekannya. Tetapi bagaimana dengan yang hanya seorang itu yang jatuh bila tidak ada orang lain yang mengangkatnya? Seperti Hiratai. Apa yang terjadi kalau tidak ada orang yang mengangkatnya? Maka saudara, saya mau ajak kita untuk mengingat peristiwa di Keluaran pasal 17. Saat bangsa Israel harus berhadapan dengan bangsa Amalek. Dan Allah memberikan kemenangan kepada umatnya dengan cara yang sangat unik. Nah, ingat bagaimana caranya?
Allah memerintahkan Musa untuk pergi ke puncak bukit dan mengangkat tangannya dengan tongkat. Selama Musa mengangkat tongkatnya dengan tangannya, maka Israel memukul mundur dan mengalahkan Amalek. Apakah saudara bisa kalau hanya 5 menit, 10 menit, 1 jam saudara begini terus membawa tongkat saudara? Mungkin tidak apa. Tapi kalau sudah setengah hari dan seharian saudara harus mengangkat tongkat, sanggup saudara? Tangan Musa pun lemas. Dan Allah menghadirkan Harun dan Hur untuk menopang tangan dari Musa. Maka mereka menopang Musa untuk tetap tegak sampai matahari terbenam. Dan itulah yang membuat kemenangan. Musa sehebat apapun, tanpa kehadiran Harun dan Hur sebagai sahabat yang menopang tangannya. Maka firman Tuhan berkata, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang Kristen saudara yang sendirian dan terisolasi, mari kita sadari, akan menjadi target sasaran yang sangat mudah untuk diserang oleh si panah jahat, iblis dan setan dalam kehidupan kita. Dia, saudara, musuh kita itu selalu siap untuk menyerang orang-orang percaya yang tidak membangun hidup persekutuan satu dengan yang lain, yang hidupnya meskipun menyatakan ada di dalam Kristus tetapi tidak hidup dalam kasih persaudaraan, berjemaat satu dalam persekutuan, tidak dibentengi dengan perlindungan persahabatan. Itulah yang disebut dengan persekutuan persaudaraan. Di dalam hidup Tuhan Yesus kita menemukan sekarang 3 juga untuk menutup khotbah ini. Karakteristik ciri kalau kita ini hidup dalam rancangan Tuhan untuk membangun sahabat yang sejati. 3 karakteristik ini, saudara. Yang pertama, rela berkorban. Inilah yang kita hayati selama masa prapaskah dari sahabat sejati kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Bukti kita mempunyai sahabat, saudara, bukan saat kita senang, bukan saat kita dapat memberi, tetapi pada saat orang rela berkorban untuk diri kita. Seperti Kristus mati bagi kita. Di situ kita menemukan sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Bahwa akar dari persahabatan itu tertanam dalam ketika saudara dibasahi oleh hujan pengorbanan pribadi. Sahabat sejati rela memberikan diri kita, memberikan dirinya agar orang lain itu dapat bertumbuh. Dan yang kedua, saudara, yang kita lihat dalam bacaan kita hari ini, kalau saudara memiliki sahabat, saudara dapat terbuka dan dapat dipercaya. Saling terbuka untuk mendiskusikan dan membahas dari hal-hal yang paling privilege sekalipun. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku, perhatikan, ini Tuhan kita, memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yesus membuka dirinya kepada murid-muridnya. Ia menyatakan apa yang di dalam hatinya. Dia menyatakan apa misinya, apa perasaannya. Yesus membuka selubung tirai surga
Sehingga murid-muridnya dapat melihat di mana kuasa dan hikmatnya bersumber dari Allah Bapa. Persahabatan membuat orang berbicara melampaui apa yang hanya ada di permukaan, yang hanya basa-basi. Berbagi hal yang sangat mendalam yang ada dalam hati kita, tanpa diplomasi, tanpa takut ditertawakan, tanpa takut untuk diejek, tetapi juga tanpa takut untuk digosipkan dan disebarkan kemana-mana. Apakah saudara memiliki sahabat yang kepadanya saudara dapat terbuka dan mengizinkannya untuk membuka tirai selubung yang ada, sandiwara yang saudara lakukan di hadapan sesama kita? Sahabat masuk ke dalam diri kita, tahu tentang diri kita, tetapi kita tahu mereka dapat dipercaya. Itulah sahabat. Yang terakhir, saudara memiliki sahabat sejati, dia adalah orang yang selalu mau melihat bahwa hidup kita ini berhasil dan lebih baik. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu sahabat seperti Beli menerobos dan mau menjadi sahabat dari Hirata. Bukan karena dari Hirata, tapi karena dari dirinya. Dan Yesus, aku yang memilih kamu, bukan kamu memilih aku. Tetapi aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itulah tujuan Yesus menjadi sahabat buat kita. Untuk melihat kehidupan kita ini berhasil, untuk melihat kehidupan kita ini berbuah, supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku diberikan kepadamu. Tujuan Kristus menjadi sahabat sejati adalah demi untuk kebaikan kita. Apa itu artinya? Itu berarti, saudara, sahabat sejati terkadang dapat melukai hati sahabatnya. Tapi itu demi untuk kebaikan. Kalau saudara memiliki sahabat, dia berani menegur saudara, bersyukurlah. Dan jangan saudara justru sakit hati dengan itu. Sahabat sejati, dia berpikir untuk kebaikan saudara. Maka dia berani untuk menegur kita. Seorang kawan sahabat memukul saudara. Sahabat itu memukul, tetapi dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah, tetapi akan mencelakakan kita. Saudara-saudara, ketika banyak orang hidup secara individualistis, sementara kita melihat banyak orang hidup dalam kemunafikan, pertemanan kemudian biasanya hanya dibangun oleh karena ada apanya. Kalau tiba-tiba orang dekat-dekat dengan saudara, yang biasanya hanya untuk memuaskan egoisme. Namun hari ini saudara, kita dipanggil saat kita merenungkan Yesus sahabat sejati yang sampai di kayu salib. Kita dipanggil menjadi saksi hidup bahwa kesetiaan dan persahabatan yang sejati di dalam Kristus yang kita hayati selama masa prapaskah ini dapat hidup dalam persekutuan kita satu dengan yang lain. Untuk kita membangun persahabatan satu dengan yang lain. Dan dia sanggup untuk memelihara dan menjadikan persahabatan yang kita bangun ini meneladani sang sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita temukan
rahmat Tuhan baru dalam kita membangun persahabatan satu